Aman kan tapi kalau gue ngomong ini ada cewek lu Aman, aman, aman. kayak gini. eh jadi gue sebenarnya nggak terlibat sama soal pembunuhan dari FBI dan penculikan Brian Hades. Lu tahu sendiri lah, Brian Hades itu siapa gue, dan gue juga cukup dekat sama Brian Hades. Dan untuk kasus pembunuhan pihak FBI itu emang ada salah satu anak buah gua, ya di situ emang gua nggak ada nyuruh dia, dia memang ngikut karena dia kira itu apa perintah dari gua. Di situ udah gua hilangin orang. Sekarang ya gimana ya gue bilangnya, yang bakal gue bilang ini, gue nggak tahu juga identitas aslinya siapa, tapi ada saingan gua di dunia bawah, dunia mafia, itu punya sebutan Shadow. Indo Apa atau itu? Sado? Yang mau ngomong. Ini gimana? Maksud itu Sado atau Sado? Shadow, dia eh apa ya? Dia itu orang yang bergerak di balik bayangan. Jadi yang lancarin semua triknya itu bawahan dia. Bawahannya jauh lebih banyak daripada punya gua. Dan bawahan gua semua udah gua habisin. Nggak ada lagi. Itu siapa? Gimana? Ini siapa ini? Nah ini anak gua, si Den. Anak kan gue juga itu. Ah, kaget. Dan sini dulu ya. Tapi ngobrol bentar sama kawan-kawan Napi. Eh pindah ke ini aja, ke garasi aja kita. Bentar ya Ya Den. ya. Bentar ya. Ya ya. Ayo, ayo, Cek. Tapi kamu udah tidur. Kaget anjing gue. Mati. Sama, anjir. Itu berarti dia nggak terlibat. Nggak terlibat kalau masalah ini. Penculikan sama apa itu? Lanjutin kok gak lanjutin. Yang masalah Sado tadi. Jadi gini, ini saingan gua di dunia bawah. Gua punya julukan di mana karena gua mulai sebagai mafia sendirian dan gue selalu bergerak sendiri. Di situ gue punya julukan Lone Wolf, di mana gue disebut mafia penyendiri atau serigala penyendiri. Saat gue bergerak sendirian, dia punya antek udah sangat banyak. Itu ada di berbagai instansi. Terakhir yang gue tahu di instansi FBI, kepolisian, dan government, itu paling tidak ada 6 sampai 7 orang mata-mata. Kebanyakan dari mana itu? Gue nggak tahu ya kode mereka apa. Tapi
gini deh, lu lu tahu ini orang-orang yang tiba-tiba keluar setelah gue bilang gue cuci tangan dari dunia bawah. Itu tiga, itu kalau nggak salah ada 3 orang kan? Hmm. Wait. 3 orang ya, bener kan? 3 orang. Iya, harusnya 3 orang. Tiga orang ini antek gua dan itu udah nggak ada lagi di kota ini. Lu nyari juga nggak bakal ketemu. Terakhir dari 3 orang tersebut bilang kalau di di kepolisian itu ada sekitar 5, 6, 7 orangan dari Sedo. Dan sebelum 3 orang ini keluar, itu ada perselisihan dengan 2 orang. Bener nggak gue bilang? Perselisihan 2 orang. Betul. Jadi gini nih, eh mereka ini 3 orang ini sebenarnya bisa aja bikin 2 orang tuh keluar. Tapi sebelum mereka bikin 2 orang itu keluar dari kepolisian, gue udah suruh mereka untuk keluar, tarik, karena gue nggak mau berurusan lagi sama dunia bawah tanah. 3 orang ini sempat berselisih sama orangnya Sedo, 2 orang tersebut. Oke. Terus perihal yang lu SMS gue, Yang mana? Yang di FBI. yang di kepolisian. Gue nggak tahu namanya sih. Yang tahu itu ya anak buah gue. Tapi mau gimana, anak buah gue udah gue abisin semua. Mereka anak gua lo nggak nyebutin ciri-ciri kan? Enggak. Jadi orang-orang Shinigami yang gue bentuk itu mereka dimana selesai tugas mereka nggak ada buat buka informasi baik itu nama, ciri-ciri ataupun keluarga mana. Jadi benar-benar ngeluarin misteri. Rapih ya. Tapi Ya, banget ya saking rapinya gue pun giliran dibikin mau jatuh begini sama tuh orang nyampe pusing sendiri. Tapi kalau yang di FBI lu tahu atau enggak? Kalau yang di FBI, menurut informan terakhir gue, itu dia, lu tahu Antaba? Dia ngefitnah Antaba berkolusi dengan Yoru. Anjir. Jadi Ya di situ gue emang kasus Antaba itu memang gue ikut ambil tangan sih nyampe Antaba keluar dari FBI, nyampe dia dikeluarin. berarti dia kambing hitam ya? Nggak bersalah dia. Betul, Antaba tidak bersalah. Anjir, itu kasusnya dia
di up tapi nggak di up loh, jadi ngerti nggak? Gue kasih tahu sekali lagi, kenapa kasusnya Antaba nggak di up? Kenapa? Itu antek gua dan orangnya udah keluar juga dari government. Ih, Ya, sulit. ini nih, gini. Kenapa gua biarin kasus Antaba nggak di up? Pertama, kalau kasus Antaba di up, gua kena. Gua masa itu kena. Kalau kasusnya si Antaba di up. Dan di government, gini dah. Government itu si ini tadi siapa? Lupa gua namanya. Dominic. Ah, Dominic itu gua belum tahu ya. Gue bilang nggak pasti Dominic itu anteknya si Sedo, mata-mata Sedo. Bisa aja dia orang bayaran dari Sedo atau emang dia itu dekat dengan orangnya Sedo, cuman dia nggak tahu dan dia make kode ciri khas Sedo. Jadi, menurut gue kita berbeda pemikiran. Sekali ini kita berbeda pemikiran karena ada satu orang yang gue kantongin itu. Karena apa? Bukan hanya seminggu 2 minggu yang gue pantauin dia, hampir 1 bulan itu. Karena dia udah berbeda banget dan saya mulai curiga ini satu orang yang gue kantongin mungkin bisa nanti gue ketemuin ke lu. Eh, mungkin bisa, tapi nanti deh. Oh ya, soal dari kepolisian siapa tadi namanya gue lupa. Sorry, tapi kemungkinan besar memang dia sih kayaknya. Orang tiba-tiba diem bisu dan AFK. Jadi kalau menurut Koga itu benar, kalau menurut gue benar, berarti 2 orang ada di government. Karena kalau Koga lihat apa yang gue pantauin selama ini mungkin begitu. Karena nggak nggak ada selama ini gue niatan mau pantauin orang sampai sedalam ini. Karena apa? Dari tingkah dia, dari perilaku dia, dari cara dia berbicara, saya udah curiga. Makanya saya niatin buat pantauin dia sampai hampir 1 bulan ini dan mungkin itu bisa nanti lo gue tunjukin orangnya kok. Ini, gue mau nanya nih sama lo, Bang Ziko. Si Aldi itu udah berapa lama dia di government? Si Aldi mulai dari ini jabatannya si Kay. Oke, Merapi, Aldi. Lu mau tahu saya takut sama dia. Dia gimana ya? Seakan-akan dia tahu semua. Kayak masalah kemarin, dia seakan-akan tahu semua, tapi disuruh jelasin dia langsung down. Kenapa? Dia komandan, jadi dia harus tahu semua. Tapi seakan-akan dia tahu itu nggak ada isinya. Sekali disuruh jelasin dia down. Gitu, lu tenang aja, lu aman aja. Iya, Oke. antara dia Soal Saka nih, atau soal enggak. eh, dia ada
radio ke kepolisian tentang mata-mata. Siapa? Saka. Dari tadi sih enggak ya. Atau ini apa? Ini apa namanya? Kayak nyerempet soal mata-mata atau apapun itu sejenisnya. Gue udah sempet POV radio dia terakhir yang kita di apa namanya media. Nanti gue coba lihat lagi. Ya, satu lagi. Lu orang kenapa bisa tahu gue di media? Anjir. Dan gini, ini kan soal masa lalu gue ya. Kenapa mereka, bukan mereka sih, kalian datengin gue saat gue di media? Lu kenapa tahu lu di media? Ya kan lu ke kantor polisi, Cok. Bukan masalah, bukan gue tahu yang itu. Maksud gue ini, kenapa eh datengin gue saat gue masih di media? Karena gini kok gak. Karena di saat lu di media, biar kami itu datanya itu gini, kita bicaranya itu secara baik-baik kayak tadi. Nah, untuk mengantisipasinya ya dengan cara datangin lu ke media di saat lu waktu kerja. Gue tahu tuh. Enggak. Terus yang nyaranin untuk itu siapa? Nah, kalau itu lu tanya Sol itu Pak, siapa tahu dia tahu. Siapa Sol? Nyaranin datang ke media. Betul. Antara ini sih bagi gue antara si Brooklyn sama si Anya itu. Enggak, Brooklyn dengan Anya nggak tahu gue kalau gue kerja di media. Cuman Gara sama beberapa pengawal yang ada di ini di kepolisian doang yang tahu gue di media. Brooklyn itu ada di belakang lu pas lu masih apa namanya masih interview wawancara. Hmm. Tapi dia kan nggak tahu gue anjir. Lah, yang pas di FBI kasus lu si siapa namanya itu? Dae. Enggak ada Brooklyn, nggak ada Brooklyn. Sumpah, nggak bohong gue. Si Brooklyn nggak ada. Lawyer lawyer lu atau lawyer FBI siapa ya? Nggak tahu. Nih, gini, gue jelasin dulu ya. Gue waktu eh teaser dan die itu clear dengan begitu saja tanpa ada hukuman berlanjut. Gue cuma bayar denda sebesar 100.000, udah, gue nggak ada hukuman lain, nggak ada pemanggilan lawyer, nggak ada pemanggilan pengacara segala macem, nggak ada. Gimana ya? Sebenarnya tadi tuh gue nyaranin justru gue ngomong gini ke Brooklyn, ini etis gak kalau kita melakukan penangkapan ketika dia bertugas gitu, gue bilang gitu. Nah terus si Brooklyn bilang ya sebenarnya nggak apa-apa sih, toh kita mau tahu aja validasi nama-nama
yang orang ini yang bersangkutan gitu kan. Justru kita mau validasi aja, dia bilang gitu. Justru aku saranin ya kalau memang mau bawa ke kantor gitu. Bawa ke kantor, kita istilahnya apa ya, interogasi di kantor. Cuma dia bilang karena ini kasus berhubungan juga dengan FBI ya, dan FBI dekat sama, maksudnya lokasinya dekat sama ini, sama media, ya kayak sekalian aja kita ke sana gitu, dia bilang gitu. Ya bener sih, cuman gini, yang gue takutin yang kena itu eh, apa namanya, media sendiri bakal kena. Lu tahu sendiri CEO media itu istrinya ini kan apa, presiden. Kalau perihal itu juga gue udah ngomongin sama si Brooklyn, kita udah discuss perihal itu. Aku bilang perlu surat penangkapan nggak, buat jaga-jaga kan gitu kan, karena harus sesuai prosedur. Nggak usah aku minta lampu hijau aja sama sama presiden apa sama wapres gitu, aku lupa. Aku minta lampu hijau aja. Presiden dia tadi pas kami pengawalan mantau tempat event tadi, dia radio organisasi si Brooklyn buat ini, buat kasih lampu hijau buat pergi ini penangkapan ke Koga. Katanya dia menanya harus pakai surat penangkapan atau tidak. Terus Pak Dio jawab langsung aja, nggak usah pakai surat ini. Ya kan, udah divalidasi tuh sama Ziko penjelasanku. Nggak, masalah gini nih, dua hal yang janggal. Pertama, waktu gua di Los Nomadas itu keluarga Ritter yang disandra tidak diselamatkan, melainkan istri dari Wapres sebelumnya. Padahal di situ mereka tahu kalau yang disandra istri Wapres dengan adik dari presiden sendiri. Dan ini terjadi lagi. Proses untuk penangkapan gua yang harusnya nggak mesti di media, itu di media di mana istri presiden menjabat sebagai CEO di situ. Sini kok gak, gue benerin omongan lu yang masalah penculikan itu. Sebenarnya yang penyelamatan itu sebenarnya emang ini, yang taunya kami itu cuman istrinya Wapres. Nah pas kami balik dari penyelamatan itu, istri Wapres ini udah di dalam mobil dan kami langsung radio di organisasi itu, ada lagi yang mau diselamatkan, tapi nggak ada jawaban, satu pun nggak ada. Itu beberapa kali kami menanyakan di organisasi itu, dan Pak Wapres pun bilang langsung kalau udah diamanin langsung ke Balkot. Jadi memastikan lagi kami menanyakan lagi untuk beberapa kali, ada yang kami apa ada yang ingin kami selamatkan lagi kah, nggak ada yang jawaban. Jadi mau nggak mau kami mengikuti komando Pak Wapres, jadi kami langsung balik ke GV. Nah sesampainya di istana, ada kabar kalau adiknya Pak Dio ini diculik. Nah di situ pas Pamres dipanggil semua ke ruangannya Pak Dio. Nah di situ Pak Dio marah dan mengatai kalau kalau pas Pam ini nggak bekerja dengan baik. Di situ perdebatan kecil dimulai.
antara Paspam dengan Pak Dio. Karena apa? Paspam sudah mengonfirmasi kalau di radio organisasi tentang penyelamatan, tapi tidak ada konfirmasi dan dicuekin. Jadi mau nggak mau Pak Dio mengalah dan menyuruh kami untuk kembali lagi. Dan di Gini, situ gini, terjadi bentar, bentar. Kenapa Wapres sebelumnya meninggal? kenapa? Lu tahu Wapres sebelumnya meninggal karena apa? Itu masalah nggak diperbolehkan dibahas di GOV itu. Nggak ada yang bahas dan tidak diperbolehkan itu. Jadi gini, ada istilah di dunia bawah pembuangan. Mereka yang tidak berguna lagi akan dibuang. Pembuangan itu bukan sekedar kalian diculik terus dibuang di tempat entah barantah, itu enggak. Pembuangan yang gue maksud, mereka diculik dan dibunuh. Jasad ditaruh dimanapun mereka suka. Dan dibuat skenario seperti seakan-akan kecelakaan ataupun bekas pembegalan. Berarti ada hubungannya dengan dunia bawah dong dia. Betul. Dan semua itu merujuk ke keluarga Ritter dan gua. Gua nggak tahu apa hubungannya sama keluarga Ritter ya. Karena beberapa keluarga Ritter yang gue tanya mereka nggak punya musuh. Itu juga yang gue heran. Kenapa keluarga Ritter yang apa yang diincar itu keluarga Ritter, dan baru saat ini gue yang diincar. Pusing. Nggak, arahnya tuh kemana-mana maksudku. Entah itu sengaja atau tidak. Ya, kenapa gue tarik dari masalah sebelum-sebelumnya? Karena biar lu orang tahu alurnya. Lu orang cuma tahu kalau Wapres sebelumnya diculik terus dibunuh gitu kan? Sesimpel itu. Setelah gue bantuin keluarga Ritter buat nyelidikin masalah, dan titik poros dari sebuah lingkaran yang gue cari itu ada di pemerintahan, gue dapet kabar kalau Wapres diculik dan dibunuh. Setelah gue selidikin, ya dia ada hubungannya sama orang yang gue cari. Gue mau tanya ke lo, gimana lo penuhin permintaan dari Brooklyn sama si Anya tadi dengan cara memancing otak-otak yang ada di balik itu semua? Seperti yang gue bilang, gue nggak bakal mau bekerja sama dengan orang amatir yang belum tahu seperti apa kejamnya dunia bawah.
dan seperti apa mereka harus bersikap di bagian mafia maupun bagian gangster. Kak, lu punya partner nih. Apa yang lo lakuin untuk pertama kali buat si otak-otak itu terpancing dengan pancingan lo, dengan umpan lo? Kalau itu gue masih belum tahu ya yang jelas. Bingung kan? Dari tadi gue mikirin itu kok gak. Gimana caranya lu mancing otak-otak itu agar lu terumpan dengan umpan lu, agar lu tinggal tarik walaupun lu menunggu lama, suatu saat dia bakal terumpan. Itu yang gue pikirin kok gak. Gimana caranya lu itu? Yang mereka mau gue jatuh dan gak balik lagi ke dunia mafia. Dan kalau bisa gue hilang bener-bener dari kota ini. Itu yang mereka mau. Betul. Kalau kesimpulan gue, yang mereka incar itu saya. Yang mereka incar itu gue. Kenapa lu diincar? Karena dari 100% informasi, hampir setengahnya udah lu kantongin. Ya takut, gimana ya, kayak tadi, takut lu bocorin ke organ-organ organisasi good side, jadi ya mereka nggak tenang, jadi makanya itu mereka mengincar lu kok gak. Jadi lu pandai-pandai cepat bergerak sebelum semuanya terlambat. Gue tahu itu. Makanya gue berpikir kalau mereka ngincer gue bisa jadi umpan. Tapi di satu sisi gue juga harus mikirin keluarga gue dong. Mereka mau lu jatuh kan. Betul. Gimana kalau lo naik? Justru semakin gue naik, mereka bakal semakin bersembunyi. Itu nggak segampang itu. Dan kenapa dia baru gerak sekarang dan ngincer gua? Karena dia tahu anak-anak gua udah nggak ada. Gua pure sendiri. Jadi, di sini gua one versus everybody. Satu orang versus banyak orang. Ya, berarti yang tinggal kita pikirin gimana caranya lu mancing otak-otak itu aja. Betul. Kalau si Yoru ganti identitas gua kurang tahu itu. Yang gua tahu si Yoru mati. Dan untuk Yorugon itu, ya dia memang anak biologis dari Yoru. Karena gue sempat ketemu sendiri sama Yorugon dan gue tanya, apa hubungan kamu dengan Yoru? Dia bilang dia anak biologis Yorugon. Itu Coba bisa ada jadi umpan ini, umpan awal lu buat mancing si Yoru-Yoru itu, si anaknya biologis lu pancing aja dulu. Gimana itu menurut kalian? gue mau ini dong kok gak? Ah, Namanya dong, nama sesuai format ya, kecil gedenya. wait, wait.
Udah itu Itu aja namanya. itu nama depannya, nama belakangnya Kalister. Gue juga kaget. Setahu gua marga Kalister ini udah jatuh. Kenapa bisa muncul lagi marga Kalister ini? Tapi marga marga Kalister cuma dia doang di kota ini. Udah nggak ada yang lain atau masih ada? Ada Duffy Kalister. Ya, Duffy Kalister. Ibunda dari Yorugon. Ibunda dari Yorugon. Betul. Duffy Kalister. Wait, itu doang ya? Dua itu doang berarti Kalister. Betul. Dan kalau setahu gue Kalister udah bener-bener jatuh. Kenapa bisa muncul lagi Kalister gue juga nggak tahu. Oke, bisa jadi tuh Ziko apa namanya si anak ini kita jadiin umpan. Iya, tadi siapa? Ada ibunya kan? Ya sama ibunya aja. Kalau ibunya ada, berarti udah jelas, udah fix ibunya pasti tahu semua tentang mereka berdua, adik kakak itu. Bisa jadi sih. Jadi salah satu kita nyamar jadi temannya mereka berdua. Nanti kita langsung samperin ke ibunya, kita pura-pura ya, tanyain mereka berdua masih ada atau enggak di kota ini. Ya, usut dulu dari keluarganya dia. Itu menurutku cara terbaik buat apa namanya bejek dia. Ah, tunggu. Satu lagi. Gue baru ingat nih. Shadow bergerak. Mereka punya pola. Di mana uang di atas segalanya. Hmm, hubungannya dengan skin neon itu Betul. berarti mereka yang menghasut semua dong. Destroy. Oke, kita udah dapat dua nama buat jalan-jalan buat awal jalan buat menuju ke si yang nggak tahu namanya ini yang udah ganti nama. Hirugon sama Duffy Kalister. Betul. Oke, 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 oke. Hmm, hmm, hmm.
Nah itu nanti aja deh. Ada masalah si yang lu bilang di kepolisian ini eh ya kurang lebihnya lagi dipantau sih. Kenapa gue curiga sama dia? Nih, dia ada sudah 2 periode sejak masa jabatannya Andi Ho, betul kan? Wah. Taruh. Ini make sense nih. Gue tahu siapa Dalang Shadow itu. Nah, lu tahu kan kalau orang-orang gua selalu nempel sama Andi Ho sebelumnya. Sampai gue bisa dapat bener-bener informasi dan goblokin si Andi Ho itu nyampe nggak cium sama sekali jejak gua. Gue tahu. Dan lu tahu Saka ini pernah ribut sama orang yang ngejilat Andi Ho. Salah satu dari orang yang ngejilat Andi Ho. Tahu itu? Enggak. Kalau itu gue nggak tahu. Sebentar. Bug nggak? Mic gue bug nggak? Tuh mic bocor atau gimana tuh Sol? Nah kan, gue bilang mic gue bug ini kayaknya. Ngebak. Ini kok gak cerita ini hampir 11-12 sama gue yang dulu ganti identitas. Lu paham yang pas gue keluar sebelum gue ganti identitas itu? Di situ gue keluar masuk farm itu ya karena itu. Dan akhirnya gue nentuin gue udah capek dengan dunia bawah tanah, dunia malam. Mau nggak mau gue ganti ini identitas. Pokoknya semua berita tentang Ini anak gua mau turun ke garasi. Dia mau ngambil mobil. apa Si Den mau ngambil mobil di garasi. Tungguin Den. Masih bug nggak? Enggak aman. termiknya itu? Den, nggak ada suara Den. Ya iya loh. Den mau kerja. Pakai aja mobil api. Ini ada bensinnya nggak ya? Bentar. Kalau duluan ya kalau Oke. Oke. Hati-hati di jalan Den.
Tapi dan berangkat ya. Yo. Tembus itu dia. Cok. Gue kira bisa terbuka itu. Nggak logis. Kayaknya dulu si Sado ini kayak nggak familiar di mata gua, Cok. Kayak gimana ya? Kayak pernah dengar, tapi kapan gitu? Ini Nggak, masalahnya gue tahu siapa palanya ini. Aduh, gua. ini biar nggak bisa disentuh dia loh. Ah, gimana ya gue bilangnya ya? Gue nggak tahu namanya sih, cuman gue sama dia ini emang udah lama di dunia bawah itu, emang udah saingan banget. Ini masalahnya kayak sama kayak gue dulu sebelum gue ganti identitas yang sekarang, anjir. Jadi sekarang kita fokus ini aja pokoknya. Gue juga penasaran sama si Shadow itu. Mau lihat langsung gua. Betul, sama maraknya kasus pembegalan, penculikan sekarang itu masih ada hubungannya sama dia. Masih Shadow itu. Betul, betul banget. Jadi eh kita mafia ini bergerak di good side dan bad side. Kami berlomba-lomba memegang good side dengan bad side secara bersamaan. Gue gue inget satu pesan. Gue inget sumpah. Ini sebelum dia keluar instansi, dia ngomong gini. Maksudnya mau pas habis masa jabatannya. Gimana kalau gue bikin mafia? Nih jangan-jangan dia nih, dan lu bilang identik dengan uang kan? Betul, uang di atas segalanya buat dia. Anjir. Iya 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 iya. No. Tahu. Make sense. Tapi masih 50% sih kalau dia orangnya, karena bukti-buktinya kayaknya belum cukup valid. Cuma ya tertuju ke dia gitu loh. Gini. Lu kalau menyentuh dia, kita langsung pegang ini. Makanya itu jalan satu-satunya buat megang dia, buat nyentuh dia, yaitu pokoknya bawahan dia semua kita tangkap. Jadi di situ walaupun dari satu satu apa anak buahnya, walaupun ngumpulin cuma 5%, kalau kita nangkapin semuanya udah terkumpul itu bukti ke dia 100%. Tapi jangan asal nuduh dulu untuk sekarang. Untuk memastikannya aja kita feeling aja kalau itu dia, tapi kalau untuk menduduh jangan dulu. Iya karena gini. Kenapa gue bilang begitu? Ini ada benang merahnya gitu. Ada obrolan apa namanya, high comment yang nggak bisa gue sebutin di sini waktu kami meeting. Nggak bisa gue sebutin lah pokoknya. Itu merujuk pada satu orang gitu loh. Dan mereka pun punya bukti-buktinya. High comment instansi. Tuh. Nggak bisa gue sebutin di sini. Betul, dan orang itu sempat berselisih dengan Daek kan. Anjir. Ya gue tahu Ya, sempat berselisih dengan Daek, dan
gue sempet nyuruh bawahan gue yang ngejilat si Andiho itu buat ikutan nyudutin si Dae, karena gue nggak pengen si Dae keseret masalah ini. Lo orang tahu si Dae itu abang kandung gua. Saudara kita juga anjir. Ya, yang perihal wanita itu kan. Gimana? Mereka berantem perihal wanita itu kan. Perselisihan. Iya ya. Ya, itu dalangnya tuh. Nyambung sih, semua nyambung. Benang merahnya ada. Cuma tinggal eksekusinya aja kayak gimana kan kita pikirin. Dan bukti-bukti tentu. Orang gini. Yang gue maksud bukan Andiho-nya. So, tapi orang di balik Andiho itu masih ada lagi. Paham lah apa yang gue maksud. Orang itu saat gue mulai naik, saat gue orang-orang gue mulai banyak, dia masukin kepala kayak kura-kura. Tapi saat gue pengen cuci tangan dan anak-anak buah gue abisin semua, dia munculin kepala seakan di depan dia itu ada makanan enak. Seakan dia tuh lupa kalau gue sendirian aja bisa ngacak-ngacak semua instansi tanpa bantuan siapapun. Ini anggota gue kenapa lagi di penjara segala. Siapa? Oh, naruh lapak di atas genteng. Goblok. Pau anjing, siapa yang naruh lapak di atas genteng? Anggota gue bodohnya. Astaga. Oh, bodohnya, bodohnya. Lagian anjing itu fungsinya apa, Cok? Naruh lapak di atas genteng itu anjing. Nggak ada guna. Bodoh banget sumpah. UB anjir itu. Bodoh banget. Tahu lagi gua anggota lu itu. Gak ada ininya anjir, gak ada keren-kerennya. Itu bodoh aja. Tahu udah. Random sekarang anggota di kepolisian. Iya sumpah random banget. Sampai bingung gue ini. Oh iya. Lu tahu nggak kalau di army itu ada satu penyusup. Bukannya udah kelar itu. Udah, bagus lah. Udah kelar dia. Udah di
adili. Gue pikir itu belum ketangkep juga tuh orang. Udah. Gini, katanya ada beberapa orang yang ketangkep kasus teaser juga belum lama ini. Waktu gua udah pensiun. Bener itu, Sal. Ketangkap enggak, cuma masih dalam penyelidikan sih. Atas nama siapa? Ada si Lil B. Lil B. Format namanya gimana tuh? Aduh, tapi nama ininya siapa ya? Belakangnya marganya lupa gue. Lupa gue nama marganya siapa. Ya, bagus. Nah, si kocak. Ada aja manusia santet anjing. Panjang lagi. Lil B. Itu masih lu pantau atau lu masih nyari orangnya? Dua-duanya sebenarnya. Karena nih orang nih Gue saranin nyerah aja, nggak bakal ketemu. Orang itu udah nggak ada. gak ada maksudnya. Ya, udah mati. Lagi-lagi. Ya, Lil B itu orang gua. Ya, kalau gua nggak salah dia itu waktu itu gua taruh di kepolisian apa ya? Kayaknya di kepolisian dia gua taruh. Iya. Mau lu cari, udah mati itu orang. Sayang banget. Mau gue dudukin di bangku setrum padahal. Jahat banget lu anjing. Sebenarnya ya, gua sayang sih Lil B itu gua bikin mati. Apa nggak kasih gua aja kocak. Lu gue rawat anjir. Anjing. Tahu gue kapan-kapan apa berpindah haluan kan balik lagi kayak dulu. Nah gue jadiin senjata aja itu Lil B. Lu nggak mau kasih gue aja. Gini, nih, ya. Dia itu orangnya random. Tanya Axel, random. Ada aja gebrakannya orang tadi itu. Sama kayak Cohen. Liar. Itu ada satu lagi rekannya Lil B. Jadi Lil B itu nggak gue biarin sendirian. Dia tuh berdua. Apa emang masih hidup kah? Kan udah gue bilang. Semua antek gue udah gue habisin semua. Lu nggak asik ah. Ya yang cakep-cakep tinggalin dikit buat gua itu. Ya gila lo. Kalau gue tinggalin gue yang mati.
aja aman, nanti gue hipnotis dah, itu adik gua, kita kan pacaran, nggak boleh gitu sama keluarga. Anjing, anjing. Itu cewek lu nggak ngantuk apa? Itu ada sofa itu, suruh dia duduk aja kalau itu pegang. Jangan ditanya udah tidur. Itu dia. Udah tidur kah? Masih ada. Tidur. Lu kalau nggak tidur coba kasih jempol. Pukul masih ngedemek anjir. Tidur. Tidur kan? Iya, emang lu, tapi ya gue salutnya buat lu kok gak. Lu masuk good set, nggak harus ini dulu, nggak harus apa gitu, manipulasi identitas lu. Maksudnya gue, kok bisa gampang-gampangnya lu bisa masuk good set gitu loh. Dia bersih anjir. Iya, iya cok, bersih banget anjir. Gue aja dulu ya, dulu gue aja dibantu Dae itu. Itu pas Dae masih baru-baru naik, udah jadi komandan kalau nggak salah ya. Pokoknya dibantu Dae gue buat ngapusin ini, tapi nggak bisa cok, saking banyaknya. Nah, itu gue bilang kan. Origami itu nggak sembarangan gerak. Jejak gue nggak mungkin kecium sama orang. lu lu semua tahu lah sifat gue gimana kalau udah emosi atau apa itu, ah terabas aja pokoknya. Mau di depan itu ada polisi kek. Dan fun fact-nya, Shinigami ini bukan marga, tapi kelompok. Tuh, kalau gak tuh bersih anjir, gue cek. Kapan ya gue cek ya? Pokoknya bersih dia. Lupa gue ceknya. Siapa? Lilby. Lu. Lo nih ya, kasusnya Dae sama teaser aja, catatan kriminal gue bisa hilang. Nah itu masalahnya. Catatan kriminal itu bisa dihapus nggak sih? Gak Bisa, bisa, Cok. bisa dihapus. Bisa. Pas itu ya, pas gue nyamar itu ya ke kantor polisi, gue bilang gue mau cari orang ini, terus gue mau tahu riwayat itunya, terus gue bilang itu bisa dihapus atau enggak. Katanya nggak bisa, harus Kenapa orang nggak yang nyari gua? di situ. Posisi lu masih ini cok, ya kita masih nggak tahu apa-apa ya, jadi gue bergerak sendiri itu. Gue udah habis hilang pikiran, nggak bisa berpikir lagi, ya udah terpaksa gue manipulasi semua kematian gue, jika identitas lah. Itu dia. Nah lu nggak mau nanya anjing. Gue Lu nggak mau nanya. posisi itu kan keluar juga dari farm. Nah itu yang gue selesain itu, maksudnya gue selesain keluar dari farm tuh langsung gue selesain semuanya karena gue udah nggak sanggup lagi. Gue tahu pikiran lu udah buntu kemarin itu. Gue tanya kan sama anak-anak, itu si Ziko kenapa keluar anjir? Nggak tahu, katanya ada ini. Ada apa nih manusia? Terus tiba-tiba dia ngirim ini apa? Catatan kriminal itu, nanyakan sama si Dae di apa?
di web apa gue lupa. Nah, jadi orang berarti bego kenapa nggak nanya sama gua, manusia ini dalam hati gua. Nggak tahu cok, sumpah gue di situ udah buntu saking gue nggak mau lagi di dunia itu, ya terpaksa lah, mau nggak mau gue. Tapi lu yang kasus Daya itu lu dikasih catatan kan? Harusnya dikasih, tapi ya gimana ya, orang gua orang atas, dia yang megang semua catatan kriminal orang gua. Lu tau lah siapa. Berantai ya. Itulah hebatnya Shinigami. Kelihatannya nggak bergerak, yang bergerak itu orang lain. Gue bisa bilang, gue hal yang mudah buat gue dulu itu ngilangin orang di kota ini. Tinggal bilang, gue nggak suka nih sama sini, gue bikin hilang orang itu. Nggak nyampe 1 hari hilang orangnya. Kalau sekarang ya mohon maaf ya, nggak bisa. Oke lah kalau gitu. Mungkin untuk malam ini aja dulu, seperti apa yang kita sepakati aja, kita deketin dulu itu si Kalister itu. Itu yang lebih hebatnya lagi, lu mau tahu, gua seorang mafia jadi jurnalis, anjing, sepusing apa gua. Lu nggak tahu soal tadi gue datang, gue dimarahin dia sama si atasan. Ini gue ngelayanin nih manusia satu ini ya, udah sopan banget, sumpah nggak bohong. Gue ngelayanin udah sopan banget. Ada yang bisa dibantu, Sir? Selamat datang di media. Ada yang bisa saya bantu, Sir? Buka kartu si bajingan satu ini. Gue mau pancingin dia, cok. Gue udah tahu pasti ini anak emosi, ini ngeluarin kata-kata kotor. Gue buka kartu lah yang paling kecil kan, ternyata kepancing. Dia dimarahin. Gimana gue nggak pancing ya, dia buka kartu masa lalu, Jo. Jadi